Nah, jadi pada saat itu kan bahkan sampai 2014. Ini kayu alam masih menjadi kebutuhan pokok Ya. bagi industri. Tidak hanya diekspor gelondongannya, tapi juga menjadi bahan baku 2 pabrik raksasa tadi. Ya. Artinya ini yang membuat tutupan hutan di Riau itu lebih cepat habis. Ya, saya kira kalau kita bicara penyebabnya, ya tentu itu sangat signifikan ya pengaruhnya bagi hilangnya tutupan hutan di Riau. Karena kebutuhan tadi ya. Iya. Saya nggak tahu sekarang mungkin tidak sampai 1 juta hektar, mungkin 1 juta hektar atau tidak sampai ya tutupan hutan Riau sekarang. Saya lupa datanya. Kita enggak Sekarang. Enggak. Karena tahun Nggak tahu 2000 lagi. awal itu masih di atas Tapi 3. data kalian waktu itu malah sudah di bawah 1 juta kan? Ya di akhir-akhir. Sudah 560 ribuan hektar tersisa gitu. Iya. Nah, tadi kan ada sekitar 7 landscape. Ya. Meskipun itu landscape itu versinya teman-teman NGO lah. Ya. Ini sudah lulu lantak kah sebenarnya atau gimana? Iya, sebenarnya kalau dilihat perizinan per landscape-nya, semua landscape di 7 landscape tadi sebenarnya hampir habis dengan perizinan. Sebenarnya dulu baik itu HPH yang masih aktif, kemudian izin-izin baru dari hutan tanaman dan ini. Jadi memang waktu itu kalau kita nggak kencang menyuarakannya, memang akan habis saat itu. 7 landscape itu bisa habis gitu ya. Makanya ada satu sisi memang waktu itu tidak ada pilihan, ada juga yang mau mendorongnya menjadi kawasan konservasi misalnya zaman itu. Ya, karena sebenarnya semata-mata waktu itu supaya penyelamatan tidak keluar izin di situ gitu loh. Juga bisa diselamatkan. Itu sebenarnya tujuan utamanya pada saat itu. Akhirnya diakali lah ya. Iya. Diakali, oh ini kita dorong lah ini jadi areal konservasi, ini jadi areal lindung. Iya. Itu motivasinya saat itu. Karena kalau tidak ya akan habis jadi perizinan semua gitu. Karena 2 perusahaan raksasa tadi kan memang haus bahan baku gitu. Bahkan mereka sampai ke Kalimantan itu karena Riau tidak mencukupi. Tidak seksi lagi ya untuk apa? Untuk menjadi sumber bahan baku ya. Ya tidak tersedia lagi waktu itu. Areal perluasannya udah nggak tersedia lagi karena berlomba juga dengan masuknya izin sawit. Jadi dia berkompetisi dengan masuknya izin sawit. Oh, ini izin sawit belakangan ya? Ya hampir bersamaan sih, cuman maraknya itu memang agak belakangan gitu. Nah, maksud saya apa yang lebih jor-joran itu HTI baru disusul sawit atau sama-sama jor-jorannya? Ya sama-sama jor-jorannya. Sama-sama. Tapi kan bedanya kalau HTI kan dia ada lebih mudah untuk mendapatkan izin karena dia kan tidak ada pelepasan kawasan hutan, statusnya tetap kawasan hutan gitu. Kalau sawit kan dia agak sulit prosesnya karena dia akan menjadi HGU ya. Akan menjadi HGU dan harus ada pelepasan kawasan hutan. Jadi dari segi percepatannya memang dia agak kalah gitu dengan HTI zaman itu gitu. Tapi perizinan sawit itu juga waktu itu tutupan hutannya lebat. Oh iya, tidak ada bedanya sebenarnya dengan HTI ini tadi, hutan tanaman industri tadi. Dan kayunya itu ke pabrik yang besar-besar tadi? Ya, ada yang masuk ke pabrik, ya IPK-nya ya, masuk ke pabrik. Ada juga yang masuk ke sawmill, banyak waktu itu sawmill baik yang berizin maupun tidak berizin. Ada juga kalau yang ada kayu raminnya itu yang waktu itu banyak diselundupkan ya, ke bukan diekspor ya, tapi selundupkan. Iya, diekspor tapi dengan cara sebenarnya penyelundupan lah ya. Oke. Nah, dari 7 landscape tadi itu ada sekarang 1 landscape yang lagi tren ini, lagi viral. Ya. Ini Tesonilo. Ya. Nah, Bung waktu itu pasti tahu lah. Ya. Apa? Gimana sih sesungguhnya cerita awal mula nih hadirnya
Taman Nasional Tesonilo itu. Nah, ini kan versi pegiat lingkungan lah ya, Iya, iya, versi NGO lah. Ini seperti apa? Iya, seperti saya jelaskan di awal, memang Tesonilo waktu itu salah satu landscape dari 7 landscape hutan tersisa ya, dan yang ada di tanah mineral, yang ada di non gambut waktu itu ya. Dan memang yang saya pahami waktu itu, sejauh yang saya pahami dari tahun 2000-2001 itu memang ada riset, ada program konservasi yang diinisiasi oleh WWF Indonesia, program Riau. Mereka ada riset tentang daerah-daerah kantong gajah, harimau begitu ya, waktu itu. Dan Tesonilo salah satu yang ditemukan sebagai daerah yang menjadi kantong atau home ring-nya gajah, lintasannya gajah. Saat itu di samping yang ada yang di Bengkalis kayak gitu ya, begitu. Nah, di satu sisi ini juga terancam oleh izin-izin 2 industri besar tadi, karena kalau kita lihat sekarang kan sekeliling Tesonilo itu konsesi dari izin-izin perusahaan besar tadi kan. Nah, waktu itu memang pernah ada HPH di situ kan, pernah ada PHH dan habis masa perizinannya di 2000-an sampai 2009-an itu ya. Atas kondisi itu waktu itu yang saya pahami bahwa teman-teman di WWF Indonesia pada situ, program Riau, berusaha untuk mendorong kawasan Tesonilo itu menjadi taman nasional. Tentu dengan kerjasama dengan BKSDA pada saat itu, tahun 2001-2002 gitu ya. Mereka mendorong itu. Sejak awal itu sebenarnya memang banyak juga ada pro dan kontra, terutama masyarakat lokal pada saat itu kan. Masyarakat adat di sana. Ya, masyarakat adat di sana, batin-batin di sana. Ada yang pro karena mereka takut diambil perusahaan gitu ya. Tapi ada juga yang khawatir nanti kalau jadi taman nasional mereka masih bisa ngelola nggak, masih bisa dapat manfaat nggak. Artinya pro itu karena takut diambil perusahaan. Masifnya perizinan perusahaan di situ ya. Iya, karena kalau diambil perusahaan mereka sudah punya pengalaman kan dari HPH kan, dilakukan penebangan habis-habisan dan mereka nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Gitu juga kalau ada izin hutan tanaman, mereka tahu kalau ditanami akasia misalnya gitu, mereka dapat apa? Mereka dapat apa? Nggak bisa ngapa-ngapain di dalamnya gitu. Jadi bagi yang pro pada saat itu melihat cara pandangnya seperti itu. Tapi bagi yang keberatan, kontra pada saat itu ya tentu takut hak mereka hilang gitu. Hak mereka hilang. Jadi tahun 2000 ketika riset-riset awal dilakukan tahun 2001, 2002 sampai 2004-an itu sebenarnya sudah teman-teman juga sudah tahu bahwa kawasan yang mau diajukan jadi Taman Nasional Tesonilo itu memang sudah terbagi habis dalam wilayah klaim ulayat dari batin-batin yang ada di sana. Oh gitu. Iya, batin-batin di sana ada batin hitam Sungai Medang, ya, batin Mudo Langkan kayak gitu-gitu. Bahkan sampai ke itu area yang bakal dijadikan taman nasional saja atau landscape Tesonilo itu sesungguhnya sudah landscape Tesonilo itu punya adat. Iya, landscape Tesonilo itu terbagi atas wilayah adat batin-batin itu waktu itu. Dan semua landscape itu. Dan itu juga sudah ada penelitian dari dari kehutanan juga ya. Ada Pak Handoyo namanya ya. Iya, dia ada jurnalnya ya, ada jurnal terkait itu bahwa dia menceritakan asal muasal kenapa ada batin, ada klaim wilayah adat oleh batin di kawasan Tesonilo itu. Kalau menurut hasil penelitiannya di jurnal itu, Pak Handoyo itu dari Balitbang ya kalau salah ya. Balitbang Kementerian Kehutanan ya. Kementerian Kehutanan, dia bekerja di situ ya. Bahwa batin-batin itu adalah jabatan yang diberikan oleh Raja Pelelawan, ya.
tahun bahkan 1792 Ah, ya dibeli oleh kerajaan waktu itu, dan termasuk mereka mengelola wilayah-wilayah itu, termasuk memungut waktu itu pancung alas ya, ya. pajak-pajak zaman itu ya. Nah, Ada dikasih kewenangan oleh kerajaan pada saat itu. kerajaan Ya? pada saat itu. Hmm. Jadi itu batin-batin itu diberi kewenangan itu sudah lama, berabad-abad, dari 1792 sampailah Jadi apa Republik namanya, Indonesia. ya jadi Republik Indonesia. Kalau menurut penelitiannya Pak Handoyo tadi, baru tahun 1946 kemudian kerajaan itu menyatakan bergabung dengan NKRI Indonesia. gitu loh. Artinya setahun setelah Indonesia setelah berdiri. proklamasi, setelah Indonesia berdiri gitu. Kerajaan-kerajaan Pelawan, Siak itu bergabung dalam NKRI gitu. Nah, dari hasil riset teman-teman tadi lah, baik WWF maupun ya saya katakan Jikalahari lagi, karena pada saat itu kan Bung ada di Jikalahari ya. Ya, ya. Artinya di areal yang ditunjuk jadi Taman Nasional itu sudah ada kehidupan di sana. Ya, kalau merujuk pada riwayat batin-batin ini, sesungguhnya kalau dari tahun 1792 ya yang sudah ada, dan itulah yang menjadi kampung-kampung yang saat ini ada gitu loh. Ya kan? Kayak Toro, kayak Doli gitu ya. Iya. Yang menjadi kampung-kampung yang sekitarnya yang saat ini ada. Jadi klaim wilayah ulayat oleh batin-batin yang ada saat ini menurut saya ada landasannya gitu loh, ada dasarnya. Jadi menurut saya agak salah juga pemerintah kalau mempersepsikan mereka yang mengklaim hutan negara gitu loh. Tapi sebenarnya keberadaan mereka lebih dulu daripada negara ini, bahkan daripada apalagi dengan hutan negara ya. Nah, hutan negara sendiri kan ada penunjukan itu baru semenjak ada tahun 86 lah ya. 86 semenjak ada 3HK kan. Iya. Sementara eksistensi dari batin-batin ini 1792 gitu. Nah, memang kita waktu itu sering memperdebatkan dengan teman-teman waktu itu ya, terutama yang menginisiasi ini, bagaimana dengan hak dari batin-batin ini. Karena waktu itu ketika Taman Nasional diajukan, saya kira semua sudah tahu, bahkan teman-teman inisiatornya WWF waktu itu sudah tahu bahwa kalau itu tanah ulayat, bahwa ada klaim tanah ulayat dari batin-batin di wilayah yang akan diajukan menjadi Taman Nasional itu gitu ya. Dan maksud saya waktu itu juga sudah ada perumahan-perumahan penduduk di sana ya. Sudah ada. Jadi misalnya di Taman Nasional tahap 1 ya, ketika dia mendapatkan penunjukan Taman Nasional tahap 1 tahun 2004, ya sesungguhnya di dalamnya itu memang sudah ada permukiman, sudah ada perkebunan gitu loh, sudah ada kebun-kebun yang ribuan hektar luasnya waktu itu. Iya ya. Di dalamnya itu, di tahap 1 itu. Dan WWF tahu itu? Saya kira mereka tahu. Karena mereka inisiator ya. Mereka inisiator, dan saya kira kan ada riset-riset ya, ada studi-studi yang mereka lakukan, ada investigasi-investigasi kayak gitu ya. Ya. Sampailah kemudian pengajuan tahap 2 itu, di areal tahap 2 itu juga ya bahkan sudah rame. Bahkan puluhan ribu saat itu sudah dikelola gitu loh, sudah ada kebun ketika diajukan menjadi Taman Nasional tahap 2, perluasan tahap 2 tahun 2008 dan ditunjuk tahun 2009 ya, yang tahap 2 ya, yang 44 ribuan sekian ya. Yang pertama itu kalau nggak salah. Saya makin penasaran. Itu dibuat apakah karena areal yang lain di sekitar, kan landscape Tesonilo itu kan 337.500 hektar. Apakah karena areal yang lain itu sudah dibebani izin-izin, sehingga nggak ada lagi, ya udah ini aja lah
kita usulkan atau gimana? Karena dari data yang saya baca juga waktu perluasan Taman Nasional kan malah Siak Raya Timber nolak gitu. Nolak, Iya. nggak mau. Iya, Siak Raya Nah. Timber memang sempat menolak waktu itu untuk Hmm. dijadikan arealnya diambil jadi perluasan, itu sempat menolak. Nah itu makanya saya tanya tadi, apakah karena nggak ada lahan lain lagi, karena lahan lain itu sudah menjadi izin-izin Izin konsesi. atau gimana? Ya, kita tahu kan 92-an itu perusahaan yang raksasa-raksasa tadi kan dapat izin di sekitar itu ya, di sekitar itu. Maka memang waktu itu situasinya kalau nggak didorong jadi taman nasional, pilihannya Habis nih. akan habis jadi perluasan dari izin-izin dua perusahaan raksasa tadi gitu, termasuk perkebunan. Kan ada perkebunan di sana, ada hutan tanam industri. Nah, tapi di sisi lain memang disadari waktu itu memang ada klaim ulayat dari batin-batin di situ juga yang tidak boleh diabaikan gitu. Yang tidak boleh diabaikan. Saya ingat waktu itu saya sering sekali berdebat menyuarakan bagaimana dengan nasib masyarakat adat gitu ya, yang punya wilayah ulayat yang di dalam Taman Nasional yang akan diajukan ini gitu. Wilayah Taman Nasional, wilayah yang akan diajukan jadi Taman Nasional. Jawaban teman-teman waktu itu apa? Ya memang ada upaya waktu itu ya, ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman WWF itu dengan membentuk forum masyarakat Tesonilo, forum komunikasi masyarakat Tesonilo pada saat itu untuk merangkul masyarakat desa-desa sekitarnya. Ada forum itu yang diharapkan jadi wadah keterlibatan. Nah tapi problemnya kan ketika jadi taman nasional, bentuk-bentuk pengusahaannya untuk sumber kehidupan masyarakat kan terbatas. Tentu masyarakat tidak bisa buka ladang lagi. Itu kan udah pasti kan. Sebelumnya bisa buka ladang, tapi ketika jadi taman nasional nggak bisa lagi dibuka jadi ladang. Kayak gitu. Ya paling waktu itu nilai manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat ya adalah hasil hutan non kayu. Misalnya dari madunya, dari tanaman obat, begitu kan. Nah, sementara tantangannya di sekitar masyarakat ini kan bertumbuhan ya, berkembang pesat perkebunan sawit gitu. Dan areal Tesonilo ini kita kenal dengan areal yang datar ya, datar, dan saya kira dari situlah karena masyarakat adat yang di lokal itu tidak merasakan ada manfaat yang signifikan untuk sumber kehidupan mereka, menambah income untuk sumber kehidupan mereka dengan adanya taman nasional, maka disitulah menurut saya mereka tergiur untuk mengelola itu menjadi lahan-lahan perkebunan gitu, lahan perkebunan yang lebih menjanjikan bagi kehidupan masyarakat. Ya, betul ya. Selain itu kan areal yang ada kan memang sudah ex-HPH ya. Akses masuk ke dalam kawasan itu memang sudah banyak sekali gitu loh. Baik yang dibuat oleh perusahaan HPH ataupun yang perusahaan hutan tanaman industri yang waktu itu masuk ya. Jadi akses itu juga semakin mempermudah gitu. Masuk akses ke dalam itu gitu. Begitu. Dan tapi itu sudah dimulai sebelum itu jadi taman nasional. Taman nasional gitu loh. Tapi kan lagi-lagi saya katakan tadi ini ada hal yang cukup misterius lah gitu ya. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu tadi kenapa tidak areal yang tidak dikelola oleh masyarakat yang dibuat taman nasional ya? Karena itu tadi saya bilang landscape ini luas. Iya, sebenarnya yang menjadi home ring ataupun kantong gajah itu landscape ya. Nah, landscape itu memang luas. Jadi
dari penelitian-penelitian yang ada pada saat itu home ring gajah itu juga meliputi areal-areal yang sudah mendapatkan izin itu, izin perusahaan itu, bukan hanya areal yang kemudian dijadikan taman nasional. Oh gitu. Ya, cuman kan yang bisa yang didorong pada saat itu tentu yang areal yang di luar perusahaan sudah gitu. Terbuka itu. Jadi memang kalau tujuan pemerintah ingin menyediakan tempat bagi home ring gajah atau tempat gajah, harusnya yang diselamatkan itu ya landscape seharusnya, bukan hanya areal yang menjadi taman nasional gitu loh. Seonggok itu ya. Bukan seonggok itu yang notabene sudah ada masyarakat sebelum taman nasional itu diajukan gitu. Sebelum menjadi taman nasional sudah ada kehidupan di dalamnya gitu. Karena luasnya kalau landscape kan 337.500 hektar. Sementara yang jadi TN kan hanya 81.000. Iya. 81.000. Nah, sisa dari 337.000 dikurang 81.000 tadi kan masih luas sekali. 250 ribuan lah. Iya, kenapa nggak itu juga direhabilitasi kalau mau gitu? Berani nggak perusahaan, pemerintah maksud saya, ya mengambil alih itu, menciutkan izin-izin perusahaan yang masuk dalam 337.000 itu gitu untuk dijadikan home ring gajah gitu. Itu kalau mau serius menurut saya, kalau mau serius. Jadi artinya sesungguhnya home ring gajah itu bukan hanya yang disebut Taman Nasional saat ini. Iya, bukan. Yang landscape tadi. Landscape yang luasnya 337.500 hektar tadi. Itu home ring gajah. Kita bisa lihat lah di peta-peta, saya kira bisa dilihat ya home ring gajah itu di wilayah itu. Oke. Nah, ini tapi masalahnya sebelum TN digagas itu sudah duluan dapat izin gitu loh di landscape itu, dan pemerintah waktu itu nggak berdaya untuk merevisi izin-izin itu untuk dijadikan wilayah home ring gajah gitu atau kantung gajah. Itu problemnya. Gitu kan 337.500 dibandingkan dengan hanya 81.000 kan jauh sekali kan bedanya. Lebih dari 60 atau 70%-nya. Atau mungkin bisa jadi karena itu kan konsesinya Inhutani 4 ya. Udahlah, ini aja lah kita ambil. Ini kan punya negara. Ya, bisa jadi memang yang areal tahap 2 ya. Tahap 1. Tahap 1 ya. Ya. Karena itu punya plat merah, itu yang paling mudah mungkin zaman itu ya. Udah diambil aja. Tidak produktif lagi gitu. Itu dijadikan taman nasional gitu. Oke. Nah,